Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Lestari dengan NIM 19035062. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, mendeskripsikan esensi, urgensi wawasan Nusantara, serta praktek kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara di wilayah Indonesia ini sangat luas, ada beberapa ragam, ada flora, fauna, dan penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Konsepsi wawasan Nusantara mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya. Sebagai salah satu di antaranya yaitu adanya kehidupan politik, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan kehidupan bernegara. Dan wilayah Indonesia ini sangat luas dan akan memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengolahnya. Hal ini dikarenakan luas wilayah dapat memunculkan potensi ancaman dan juga dapat memunculkan potensi keunggulan serta kemanfaatannya. Ada dua potensi, yang pertama itu ada potensi positif, itu akan digali dan diolah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contohnya itu ada di Kabupaten Simalungun, merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cakupan panas bumi yang sangat bisa besar dan sangat bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sedangkan potensi negatifnya yaitu dapat ditanggulangi atau dicegah agar tidak menjadi kerusakan atau mengganggu keberlangsungan hidupnya masyarakat. Contohnya itu di daerah Klaten, Magelang itu rawan akan ancaman letusan gunung berapi. Dan selanjutnya itu wawasan Nusantara itu menjadi sebagai landasan visional bagi bangsa Indonesia, dapat berguna itu memperkokoh kesatuan wilayah di persatuan bangsa. Upaya untuk memperkokoh wilayah tersebut itu persatuan akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan pada masa dinamika kehidupan selalu berkembang dan tantangan yang berbeda-beda akan selalu ada dari perubahan zaman. Dan dinamika yang berkembang itu misalnya jika di masa lalu pengusaha wilayah dilakukan dengan penduduk militer, maka sekarang ini ditekankan upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan itu bisa berubah, misalnya adanya perubahan kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anisha Septrianika, NIM 19042105. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi tentang wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Mengapa? Karena dari sejarah munculnya wawasan Nusantara telah mengkaji tentang kebutuhan akan satu persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari wilayah Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki banyak keunikan, antara lain yang pertama, bercirikan negara kepulauan dengan total jumlah pulau sebanyak 17.508. Yang kedua, luas wilayahnya mencapai 5.192 juta km persegi dengan perincian daratan seluas 2.227 juta km persegi dan laut seluas 3.166 juta km persegi. Di mana kita ketahui bahwa negara Indonesia terdiri dari 2/3 perairan. Yang ketiga, jarak utara-selatan 1.888 km dan jarak timur mencapai 5.110 km. Kemudian terletak di antara dua benua, yaitu benua samudra. Sekian pembahasan materi di saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, yang pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki 7 makna yang bisa diterjemahkan secara sederhana, yaitu yang pertama, isi dan kekayaan nasional merupakan modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, serta meyakini dan memeluk kepercayaan yang berbeda-beda pula, merupakan satu kesatuan
yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Ketiga, bahwa bangsa Indonesia harus memiliki satu rasa psikologis dalam mencapai cita-cita bangsa. Maksudnya di sini adalah bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya, bangsa Indonesia harus meyakini bahwasannya Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, serta mengarahkan bangsa agar mencapai tujuannya. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin keenam, perlu diyakini bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum, di mana hanya ada satu sistem hukum nasional yang berlaku. Dan yang terakhir, bahwasannya bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Si wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyegaran negara yang sehat dan alam dan dinamis. Perkenalkan, saya Nikmatur Rahimah, NIM 190351559 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan ekonomi. Nah, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi ini memiliki 3 makna. Yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, bahwa keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Dan poin ketiga yaitu, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi ini goalsnya akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan ini aspeknya mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sehingga jika diimplementasikan secara baik, ekonomi di Indonesia ini akan meningkat dengan baik dan sumber daya yang ada di Indonesia ini akan tereksplorasi secara maksimal dan optimal sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sekian dari saya kembalikan. Selanjutnya, saya Reka Odina, NIM 190200015. Di sini saya akan membahas tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Di sini kita memiliki 2 makna. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah sama saja hakikatnya ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara ini. Yang kedua, bahwa tiap-tiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mempertahankan bangsa dan negara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan mempertahanan dan keamanan yaitu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang membentuk sikap pembelaan pada setiap warga negara Indonesia, yang mana kita akan memiliki modal utama dalam mempertahankan dan menghadapi situasi yang buruk terhadap ancaman apapun. Nasional membutuhkan sumber-sumber yang pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber daya alam Indonesia saja. Tetapi sumber daya alam memiliki sifat terbatas dan tidak bisa diperbarui. Sementara itu, pembangunan terus berkembang dan memiliki modal serta biaya yang sangat besar pula. Oleh karena itu, pembangunan dan sumber pembiayaan di seluruh alam, khususnya pada minyak bumi dan gas alam. Baiklah, saya Winda Putri akan menyampaikan terkait praktik kewarganegaraan. Maka dari penjelasan sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa wawasan Nusantara ini diartikan sebagai paradigma bangsa Indonesia dalam meyakini seluruh tujuan nasional dalam kesatuan wilayah kepulauan Indonesia. Pada praktiknya, wawasan Nusantara juga digunakan sebagai konsep bangsa Indonesia dalam melihat
suatu kesatuan wilayah Indonesia. Maka praktik kewarganegaraan atau peran masyarakat dalam implementasi wawasan Nusantara ini yaitu yang pertama, membantu persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, lebih prioritas pada kepentingan bersama daripada pribadi atau golongan. Yang keempat, berusaha mendukung mewujudkan suatu keadilan sosial di masyarakat. Yang kelima, melatih kecakapan berpikir, kemampuan rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai intelektual. Yang keenam, memiliki wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, berbudi pekerti luhur dan berdisiplin dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedelapan, menciptakan dan mengimplementasikan iptek dan seni untuk membantu kemanusiaan berbangsa dan bernegara. Saya Rahmi akan melanjutkan materi tentang praktik membangun argumen tentang dinamika tatanan wawasan Nusantara. Berita ini pada hari Selasa 11 Februari 2014. TNI Investigasi Nelayan Indonesia yang ditangkap di Papua Nugini, Panglima TNI Muldoko mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi terhadap tertangkapnya nelayan Merauke di Papua Nugini. Setelah mengetahui duduk perkaranya, pemerintah berkata Muldoko bisa mengajak Papua Nugini duduk bersama dan menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan komunikasikan, kita harus tahu persis titik kejadian bagaimana, apakah di perbatasan atau di wilayah mereka, lalu kenapa harus pakai kekerasan seperti itu. Demikian kata Muldoko saat ditemui di Balai Sidang Senayan. Muldoko menambahkan, wilayah Nusantara memang sangat luas, sehingga kekuatan TNI kadangkala tidak selalu siap sedia mengecek bagian perairan. Kata beliau, wajar jika terjadi kebobolan. Namun demikian, Muldoko optimis pengawasan perairan bisa makin ketat dengan adanya kapal selam yang rencananya dibeli dari Korea Selatan dan Inggris. Nanti kekuatan bertambah, ucap beliau. Berita ini ditulis oleh Ezra Natalin dan saya kutip dari berita1.com. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada teman yang telah menjelaskan. Dengan berakhirnya penjelasan dari teman saya ini, maka berakhirlah dari presentasi penjelasan video penjelasan dari kelompok kami. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.